Berharap sama siapa? Polisi kita membunuh, tentara kita berpolitik, presiden kita mau maafin koruptor, wakil presiden kita Gibran. Terima kasih sudah malam. Satu kata buat Panji, nekat. Nih orang nekat, sumpah. Jadi gue udah nonton stand up komedi dia di Netflix. Durasinya 2 jam total. Kalau nggak salah 2 jam deh. Gue nonton bagian Panjinya aja. Kenapa? Karena muncul terus di FYP gue. Gue jadi penasaran, gue coba tonton. Ya setelah gue tonton, menurut gue dia nekat. Tapi sebelum itu gue cukup penasaran. Sebenarnya tuh mensrea tuh apa sih? Soalnya dia tuh dari dulu sering banget ngomong mensrea. Ternyata mensrea itu dari bahasa Latin. Artinya pikiran yang bersalah. Nah, mensrea ini tuh sebenarnya judul dari pertunjukan stand up komedi dia tour keliling Indonesia yang ngebahas perihal politik, keresahan diri dia soal politik di Indonesia. Ya dia nyindir-nyindir banyak pihak di konten itu, bro. Lu bisa nonton sendiri aja yang punya Netflix, kalau enggak cari lah selain Netflix dan di-upload juga di website lain ya. Intinya ini tour yang diadakan 2025 dan baru ditayangin Netflix kemarin 27 Desember. Kalau nggak salah ngambil video di Jakarta terus diupload. Dan tayangan stand up komedinya itu menuai pro dan kontra. Tentu aja, kenapa? Karena kalau lu misalnya stand up komedi udah komunitasnya, jadi kalau masih di dalam forum tuh masih aman. Tapi kalau udah keluar forum, ditayangkan di Netflix, bisa jadi ujung jurang gitu, deg-degan. Lu bisa lihat sendiri komen-komen Panji, banyak yang mengkritik dia. Kenapa? Karena ini jatuhnya menurut mereka jatuhnya jadi pembulian, bukan komedi. Ya banyak juga yang bilang dia tuh anak aba, DP 0%. Di komennya banyak banget yang komen begitu. Ada juga yang setuju sama dia karena keberanian dia mengkritik pemerintahan yang saat ini. Verdi Sambo, Mayor Teddy, Pak Prabowo, Gibran, Parl Bramfasta, DPR, semua kena. Banyak banget, itu gue mesti sebagian. Banyak banget juga kasus-kasus yang dia bahas juga. Polisian juga ikut kena, semua dia sikat di situ. Menurut pendapat saya, dan dia selalu mendisklaimer dengan kata-kata itu. Cuma kalau menurut lu gimana, Bang? Menurut gua dia adalah sosok yang berani gitu ya. Cuman kalau misalkan di Indonesia masih agak sulit untuk disiarkan. Kenapa? Karena Indonesia tuh belum sebebas itu. Mungkin kalau dia tinggal di Amerika, dia bikin konten seperti itu mungkin jauh lebih santai lah. Di Indonesia karena perbedaan culture agak susah untuk bikin konten tersebut dan bisa diterima semua orang. Mungkin Panji juga udah cari tahu dulu supaya aman gitu. Semua yang udah pernah dikatakan di media diakui langsung oleh orangnya. Dia cuman mengucapkan ulang dan dia bikin unsur komedi. Terus masalah lucu atau enggak gimana, Bang, menurut lu? Nah, ini sangat subjektif lucu itu. Menurut gua ada bagian lucu, ada bagian yang biasa aja sih. Kalau menurut gua ya, ini beda-beda lagi. Cuman ya dia bisa bawa penonton sebanyak itu dan keliling tour Indonesia, berarti memang ada pasarnya, bro, yang suka sama jenis stand up komedian dia tuh. Kalau nggak salah storytelling ya, cerita lumayan panjang kalau dia tuh begitu. Ya, dan ternyata Mahfud MD juga udah buka suara. Ada aturan KUHP baru 2 Januari 2026. Ini gue coba sedikit bacain. Dia ngebahas juga soal Panji. Katanya Panji tuh nggak akan bisa kena hukum karena di-uploadnya 27 Desember. Kejadiannya tuh dulu sebelum KUHP ini ada. KUHP-nya tuh apa sih? Ini gue bacain ya. KUHP baru, poin-poinnya nih. Ini poin-poin pentingnya sih. Moralitas dan kehidupan pribadi, berhubungan seks di luar nikah bisa dipenjara. Penghinaan terhadap pejabat negara bisa dipenjara. Kebebasan berpendapat dengan batasan. Kritik yang dianggap menyerang kehormatan atau merendahkan pejabat negara bisa unsur pidana. Ya intinya gitu. Jadi kalau kata Mahfud MD, Panji itu aman-aman aja. Cuma kalau menurut gue bukan masalah aman atau enggak, tapi pasti musuh dia tambah banyak dari kejadian tersebut. Tentunya pasti jadi banyak juga yang nggak suka. Buzzer juga pasti ikut nyerang. Gue penasaran, gue pengen lihat juga komen-komennya. Ini ada yang komen nih, pantas karirnya gak boom, materinya kedengkian dan gibah. Di sini jadi tempat berkumpul termul yang gak bisa nerima fakta. Terlebih komen-komen edukasi gak perlu menghina fisik akan ramai. 19 juta lapangan kerja untuk buzzer. Saya gak peduli lu hina yang lain, gak ada urusan. Tapi lu udah senggol suku Sunda dan KDM, itu beda lagi. Ya dia memang ada senggol yang KDM, gue juga udah lihat. Cuman KDM juga udah tanggapi, KDM tanggapinya rada santai sih. Sebenarnya begini, kalau menurut gue, di setiap zaman pasti bakal ada sosok satu orang yang mungkin yang berani ngomong seperti itu, pasti selalu ada. Entah opininya bener atau salah, gue juga nggak tahu karena gue nggak mendalami tersebut. Cuman bakal ada tetap sosok yang seperti itu di setiap zamannya. Dan apakah itu bagus? Bisa menjadi bagus, juga bisa menjadi enggak. Karena begini, public figure belakangan ini beberapa sudah banyak yang bungkam kalau menurut gua. Podcast yang dulu sering ngebahas tentu udah banyak juga yang jadi nggak berani terlalu bersuara. Karena ya semua pasti ada resikonya. Yang patut gue puji mungkin keberanian Panji. Masalah opini atau bener atau enggak, gue nggak paham. Kalian coba komen di bawah menurut kalian gimana. Komedi itu sangat riskan untuk diserang. Intinya seperti itu. Sebenarnya paling aman tuh komedi yang gimana? Komedi yang kayak Raditya Dika, yang keresahan diri sendiri aja gitu. Dia jadi objeknya ya diri dia sendiri gitu. Sebenarnya itu mungkin komedi yang paling aman. Cuman kan mungkin keresahan tiap orang beda-beda. Tapi kalau menurut kalian gimana? Coba kalian kasih komentar di bawah. Menurut kalian Panji gimana? Oke deh, see you next video. Thank you semua udah nonton. Bye.